our video. Jadi di video kita kali ini kita akan ngebahas seputar Asmara. Dan pertanyaannya itu juga udah kita taruh di Instagram kita masing-masing. Sebelumnya kita bakal perkenalin dulu nih nama kita masing-masing. Oke, biar lebih akrab karena Ada tak peribahasa yang bilang tak kenal maka tak tak sayang. sayang. Oke. Jadi gue kenalin diri dulu ya. Nama gue Margarita Erika, biasa dipanggil Erika. Nama gue Arifa Trinugraheni Hayofiati, biasa dipanggil Afika. Nama gue Zara Fadila, biasa dipanggil Cika. Oke. Jadi kan karena kita udah masing-masing Naruh buat- pertanyaan nih buat Q&A. Q&A di Instagram masing-masing. Jadi siapa dulu nih yang mau nanya nih? Erika. Kayaknya Erika soalnya dia ribul gitu guys. Oke. Sebenarnya di sini ada pertanyaan yang bikin nyindir gue sih sebenarnya. Di sini ada yang Relate nanya- lah, relate. Di sini ada yang nanya, "Kak, tanggapan pacaran beda agama dong." Dalam banget guys. Dalam banget, ini nyindir gue banget sih. Itu karena lu sering banget ngalamin Ah. kayak gitu. Karena sekarang juga dia relate nih Nah, lagi. Ya betul. karena jujur gue lagi ngejalanin pacaran yang beda agama, tapi kalau bagi gue sendiri pacaran beda agama itu ya nggak masalah kalau bagi gue. Tapi mungkin bagi beberapa orang kayak itu bakal ribet dan bakal anjir dosa banget, ribet banget, itu nggak bakal berjalan mulus. Tapi sejauh ini gue dari sebelumnya gue pacaran beda agama tuh lumayan lama, lancar-lancar aja, aman-aman aja, lumayan lama juga. Nah, Karena rasa toleransi nggak sih? iya benar-benar Berdampingan. tergantung pasangan masing-masing sih, kayak lo mau nggak sama yang beda agama gitu. Cuman kalau yang gue tangkap ya di sini, kalau misalnya pacaran aja tuh udah zina. Tapi kalau misalnya permasalahan agama tuh ya kata gue balik jangan lagi sih. ke diri kita masing-masing. Nah, tanggapan dari gue sih itu aja. Lanjut, Afi, lo ada pertanyaan apa nih? Nah, di sini ada nanya sama gue nih, Kak, gimana caranya ngimbangin waktu untuk pasangan, hobi, terus kuliah? Dan di sini gue sih ngebahas kayak ya sepinter-pinter lu aja sih ngebaginya gimana. Kan apa sih pasangan, terus hobi, terus kuliah itu kan kayak beda waktu gitu. Jadi anjing. Jadi apa nih? Ini apa nih? Kok jadi anjing-anjingan dia ngeblank? Ya lanjut, Vi, lo ada pertanyaan apa nih? Jadi ini ada yang nanya sama gue, Kak, gimana caranya ngimbangin waktu untuk pasangan, hobi, terus kuliah? Gimana tuh? Tuh, agak sulit sih ya sebenarnya. Tapi ini sih pinter-pinter kalian aja ngebagi waktu kayak gimana. Cuman kalau untuk pasangan hobi sih kayaknya bisa ya dijadiin satu gitu kan. Karena Multitasking berarti ya, ya, oke. karena kan gue sendiri juga hobinya kan misalnya main bola. Nah, cowok gue bisa dong bajak nganterin sabi, gue gitu. Jadi support sabi. system gak sih? Iya, sabi banget. Kayak gitu aja sih, pinter-pinter lu aja bagi waktu. Oke, lanjut nih, Cika. Gue nih. Kalau misalnya percikan asmara di antara suatu pasangan udah nggak ada lagi, terus gimana putus? Kayak misalnya lu udah pacaran nih selama 3 tahun, tapi lu tuh udah nggak ada rasa gitu loh sama dia. Harus kayak gimana? Kayak gimana ya? Berat banget. Berat banget ya. Kayak mau lepas juga. Sayang Ya udah ampun. karena Itu kayak sulit gak sih? Iya, sulit banget gue. Itu di momen-momen kayak lu udah di ujung tanduk gitu loh. Iya. Lu Tapi udah di kalau- ujung jurang. Tapi kalau misalkan gue ada di posisi itu ya, gue bakalan kayak ya udah gue bareng teman-teman gue dulu, gue dalemin hobi gue dulu, apa dulu gitu kan. Baru ya istilahnya itu nggak sih break gitu nggak sih ya? Iya sih, cuman bisa gitu kan. Cuma kalau misalkan emang bener-bener nggak ada lagi malah jadi ujung-ujungnya jadi perselingkuhan, kayak mendingan udah sih enggak. Cuman sebelum itu tuh pasti ada cara lain, kayak misalkan ya nikmatin aja gitu sama teman-teman. Nanti pasti suatu saat tuh kayak lu mikir, ih gue tuh butuh dia. Pasti ada titik itu, apalagi kalau misalnya lu lagi down banget gitu lah, teman-teman lu nggak bisa ngertiin baru kayak gitu. Oke, nih lanjut gue ya. Iya. Ada yang nanya ke gue nih. Ini lumayan sering dialamin sih sama orang-orang, kayak dia nanya gimana caranya biar nggak gampang ngucapin putus saat ada masalah sama doi. Nah, itu sih kayak kalau misalkan biasanya udah di sisi bosen gitu loh. Kalau dari gue ya, tanggapan dari gue mendingan tuh kalau tiap ada masalah tuh jangan langsung ngomong udah kita putus, Iya, udah gue mau putus sama lo, jangan. Diomongin dulu baik-baik berdua, cari titik terangnya. Kalau bener-bener kayak lo selama ngejalanin terus lo malah tetap berantem segala macem dan itu nggak nemu titik terangnya, nah lo baru di situ kayak apa ya, kayak ngomongin juga nih kita berdua putus aja kali ya atau gimana gitu. Kalau kata gue sih pokoknya setiap masalah tuh jangan langsung udah mau putus karena pokoknya juga jangan ngambil Keputusan. keputusan sampai di emosi karena gitu loh. pertama nih yang jadi korban tuh
pasangan, cuy. Pasangan dia atau enggak gua. Iya, bukan diri kita sendiri. Nah, gitu. Betul. Jadi sama-sama ngerugiin dua orang sih kalau kata gua gitu. Jangan egois lah. Nah, ya betul. Lanjut, Vi. Nah, ada di sini pertanyaan apaan? Ada nih, ada juga yang nanya nih, kenapa seseorang bisa bertahan walaupun sering dilukai? Anjir, itu relate banget. Kacau banget nih bikin pertanyaan, gila. Karena ini gak sih udah sayang kita kan? Karena bukan waktunya terlanjur lama, cuy. Karena emang rasanya masih ada. Iya. Apa sih ada gampang ya? Apaan lagu apaan? Ada. Iya, ada lagunya. Iya, itu deh, ntar gue Aduh, cari gua dah bisa, lagu. gua Yang tahu lagunya komen di bawah. Iya, oke. Aduh kepikiran aja. Udah lanjut, Kayak Cik. Lanjut, gitu. Cik. Udah deh. Lanjut ke Lanjut, Cik. Lanjut. Kenapa hubungan toksik susah banget ditinggalin atau dilepas? Gimana, Cik? Ya, Depan karena- dulu. Karena kalau menurut gue ya, kayak misalkan kalau kita ada di sisi toksik itu kita tidak menyadari kalau diri kita tuh toksik ya kan. Dan biasanya tuh itu kayak udah sayang banget. Iya gak sih? Iya benar. Iya, Kayak- karena tadi gue bilang bukan Iya. bukan Tapi kenapa nggak susah banget ditinggalin atau dilepas? Karena enak ya, Vi. iya. Iya sih, susah deh. Susah Pokoknya pokoknya ngejauh ini juga. sebenarnya capek gak sih ngejalanin toksik? Iya, Sebenarnya capek sih. banget, Gue coy. pernah ngalamin itu sih. Itu berat banget sih, banyak banget rintangannya. Tapi ujungnya putus gak sih? Iya. Iyalah, karena Tapi biasanya hubungan toksik tuh putus nyambung. ya bisa gitu. Kayak lu circle itu lagi, sama dia lagi. Iya, Gitu, gitu. kayak gitu. Udah nih, Cik. Udah. Oke. Nih, pertanyaan gue juga hampir sama kayak Cika. Itu ada yang nanya kayak gini nih. Tapi kalau ini nanya tips. Tips agar tidak masuk ke toxic relationship gimana ya, Kak? Oke. Nih, itu tuh ya pertanyaan toksik banyak banget di Instagram kita Banyak kayak hampir banyak semua banget. orang anjir. Banyak Gue banget. tuh heran lu tuh pada kenapa sih anjir Iya, pasangan lu tuh pada Sebenarnya kenapa sih? sebenarnya kalau tanggapan gue gak bisa ngasih saran banyak-banyak ya. Karena kita juga ngalamin. relationship, Kita ngalamin nih. Iya. Tapi kalau tips dari gue, pertama, pacaran tuh jangan kebanyakan rules. Itu yang pertama. Iya. Maksud gue kayak ya lu harus saling menghargai, saling mengerti gitu. Ya, emang kalau misalnya kita punya temen cowok main sama temen cowok emang nggak boleh ya? Kan wajar-wajarnya kan teman. Kalau gue tomboy emang kenapa? Nah, bener sih. Nah, terus kalau ngelarang nggak boleh ngerokok. Kalau ngelarang nggak boleh ngerokok. Gue tuh paling gak suka deh sama cowok yang kayak dia tuh bejat tapi pengennya cewek yang baik, jadi kayak dia ngerokok, dia ini tapi ceweknya tuh kayak, Oh jangan gitu. Oh jangan. Oh maksudnya jangan ikut-ikutan. Iya, Oh. padahal si ceweknya tuh dari awal tuh emang kayak gitu. Ngerti gak Paham, sih, paham, ya? paham. Bagus banget. Tapi sebenarnya kalau misalnya pasangan kita ngelarang kita buat nggak itu ngerokok, bagus sih. nggak ngerokok sebenarnya bagus. Cuma Ya udah emang kita dari kemarin Dari dulu dulu kan kayak enggak, bahkan gitu. sebelum sama lu aja kita udah ngerokok ya Kayak nggak sih. gitu ya. Tapi balik lagi ya kita harus mengerti pasangan kita, permintaan pasangan kita kayak gitu. Dan ya udah kita harus jalanin. Karena kalau misalnya kita nggak sayang, kita nggak usah ngejalanin. Kita nggak usah nurut. Paham nggak? paham. Ya lanjut. Lo ada nggak? Terus Intinya jangan kebanyakan rules. tuh, Lanjut, Heavy. dari pengalaman cinta-cintaan kakak udah dapat pelajaran atau mengajarkan apa aja sih kak gitu. Gue tau banget nih yang nanya nih, dia tau banget gue gimana anjir. Gue tau. Kayak temen deket lu nih yang nanya, Iya, tapi iya. anon. Lu- Kali dia iya. tetap di sini Pertanyaan kita tuh the best sih. rulesnya Nih anon. gue sekalian curhat sih bener, sekalian nyindir tuh orang sih bener gue. Nih ya, dari pertanyaan yang udah gue pertanyaan dari pengalaman cinta yang udah gue dapat. Jadi selanjutnya dia nanya, dari pengalaman cinta-cintaan kakak udah dapat pelajaran atau mengajarkan apa aja sih kak? Gue tahu yang nanya lu siapa. Siapa? Temen lo ya? Tapi kali ini kita tetap anon. Iya. Tapi lu the best sih nanya kayak gini, sumpah. Dia nanya gimana tuh? Gue sekalian nyindir sih, canda-canda. Tapi Apa bener tuh? banget. Langsung aja dijawab. Udah langsung aja dijawab Jadi deh. pengalaman yang gue ambilnya sebucin-bucinnya lo jangan terlalu bucin cuy, ya kan? Mm. Karena cewek ya, gitu ya. apalagi ya, Kalau cowok yang bucin mah wajar gak sih? iya, wajar. ini Kan cewek punya cewek effort. gila. Iya. Ini gue yang bucin gila, dia kayak Gila. kayak gimana misalnya dia ngambek, padahal salah dia, gue Belum. nyamperin, gue nyamperin ya Sumpah kan? gue tau banget Tapi itu tapi ceritanya. lo pernah gak sih kayak gitu? Enggak sih. Maksudnya Sumpah. lo ada gak sih mantan kayak gitu? Nggak Gue sih ada. gue sih ada. Terus ada sih, terus Bang. juga apa namanya, pokoknya Alhamdulillah ya. setiap salah gue selalu minta maaf ya kan, pokoknya gue banget yang alas, harusnya itu kan tugas cowok nggak sih? Iya. Ya kan gue Seharusnya cowok yang lebih banyak berjuang gak sih? Iya. Butuh effortnya juga. iya gitu, pokoknya ya pelajaran yang gue dapet sih itu sih, sampai sekarang gue juga kayak hati-hati banget nyari laki-laki ya, karena kalau dulu gue terlalu sayang banget gitu, jadi kayak misalnya
gue nggak mau kehilangan dia walaupun dia parah sih ke gue gitu, tapi gue nggak mau kehilangan karena ya emang udah sayang. Tapi itu tolol sih sumpah. Gue tuh tolol gitu. Gue tuh sampai di kick tau gak sih dari grup. Lu kayaknya emosi banget. Udah dong, sabar. Buat yang nonton buat yang nonton ya. Sabar dah. Lu udah ninggalin Jangan mewek. lu udah ninggalin berlian demi batu kali. Iya. Gue kira biji cabe. Udah. Lap lu congenya ya. Lanjut sih. Nih ada pertanyaan nih, gimana move on setelah putus dari pacar pertama? Anjay, itu Kalau menurut gua, susah sih. Emang lu punya pacar pertama? maksudnya tuh kayak misalkan dari mantan sebelumnya. Oke. Gimana ya move on tuh kalau misalkan menurut gua Cari kesibukan aja. cari kesibukan, terus udah stop mikirin dia, stop pokoknya butuh hapus segala macam itu kan butuh waktu ya. Jadi kayak udah tenangin diri lo sendiri, cukup menerima, cukup ikhlas kayak gitu dulu aja gitu ke diri lo buat self love sendiri. Tapi kadang tuh suka, misalnya kita udah ngelupa nih ya, kita udah lupa, tiba-tiba suka saat di ruang kosong tuh dia suka datang, tong. Iya. Ingat gak sih? Tiba-tiba rasanya Spotify. Iya, rasanya tuh anjing banget gitu kan. Anjing banget. Ya udah kayak gitu aja pokoknya, intinya tuh nenangin diri lo sendiri. Nanti kalau misalnya lu udah bisa nerima lagi, lu baru tuh ngapusin segala macem lah tentang dia. Habis kayak gitu ya udah sih kayak gue nih kalau misalkan Dan jalan satu-satunya lu harus cari orang baru cuy. Iya benar. buat sampai kapan lu tapi stuck di situ aja. tapi gue nyangkal kalau nyari orang baru tuh jangan langsung lu habis putus langsung nyari Ya orang enggak baru. cuy. Jangan. Itu malu murahan banget. Lu butuh waktu, bro. Lu butuh waktu. Lu juga butuh waktu buat diri lu Karena sendiri. gitu. jangan jadiin orang baru itu sebagai korban pelampiasan. Iya karena biasanya gitu sih habis putus. Tapi kalau nemu orang baru itu jadi pelampiasan cuy. Lu jangan mau buat cowok-cowok jangan mau jadi pelampiasan lu. Jangan mau. Kita cewek peduli sama cowok, makanya kita kasih saran, bener gak? Kalian tuh pernah gak sih kayak ngerasa kayak gue tuh pelampiasan? Ya pernah, tapi ya justru kita kan orangnya kan gak dendaman di Ya sini karena cewek kita kan pikiran positif Nah, kan. nah. Makanya selanjutnya juga kayak ya udah Oke. positif aja gitu. Udah nih. Dijalanin positif. Oke. Lanjut gue ya. Iya. Nih, ada yang tapi ini bukan ini tentang mantan ya, ada yang nanya nih ke gue nih. Bagaimana menyikapi mantan yang masih ribet sama kita? Oh maksudnya Masih ngurusin. Oh, Oke. Misalkan lu juga punya cowok tuh masih di Sebenarnya kalau tanggapan dari gua, cuekin gak sih? Salah satu caranya, maksudnya blok semua sosmed apapun itu. Tapi kalau misalnya dia masih ribut ya mau nggak mau kita harus ngomong gak sih? Iya, maksudnya Kayak- kayak lo tuh bisa gak sih? Lu bisa gak sih? Gua tuh udah move on, bla bla. Kayak gue udah punya cowok. Tapi lu pernah gak sih ngalamin kayak lu punya mantan lu masih ngurusin lo, masih ribet, masih nyari tahu tentang lo dan Pernah itu bikin lo sih, risih. pernah. Kalau gue enggak sih, malah kayak pacar gue yang digituin sama mantannya, ngerti gak? Tapi kalau gue sih, gue pernah kayak gitu ya, dan itu bikin gue risih. Iya, risih sih. Awalnya nih, awalnya tuh gue nanggepinnya biasa aja, kayak oh ya udah biarin, emang mungkin dia belum move on. Iya. Tapi makin lama gue kesini makin risih, terus akhirnya gue langsung ngomong tuh to the point sama dia. Ceweknya. Enggak, gue ngomong sama mantan gue ini, lu bisa nggak sih nggak ganggu gue bla bla bla. Nah terus abis gue ngomong kayak gitu, baru gue ngomong ke ceweknya, gue ngasih tahu cowok lu masih bla 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 gitu. Nah gue tuh Mau nggak mau cuy, terpaksa, padahal gue udah najis, gue udah ogah buat ngomong, sumpah, gue udah ogah banget buat ngomong. Iya sih, cuman kalau menurut gue kalau di titik itu tuh kayak misalkan bener-bener keterlaluan. Misalkan sekali dua kali dia nelfonin pacar gue, ya udah gitu ya. Misalkan ngechat-ngechatin ya udah gitu kan. Cuman sampai nanti kalau misalkan emang udah keterlaluan banget, udah gede banget kesabaran gue udah habis, baru tuh ada titik saat dimana Jadi Pokoknya semua itu ada puncaknya kan. iya. Jadi jangan cuman kayak si cowoknya si cewek ini tuh apa? pacarnya enggak ini kok nggak risih sama kehadiran gue, jadi ya udah gitu. Jadi kayak dia tetap kayak gituin terus, masih nelfon. Berarti sikap yang harus kita ambil ya tegas gak sih? Iya, tegas. Kita harus tegas. Juga kita harus bijak juga sih sebenarnya. Kalau kita bertindak tanpa otak juga, terus kita nggak bisa bijak, ya itu gegabah nggak sih? Bisa memperkeruh keadaan gitu. Yang penting lo tetap di jalur yang baik kayak gitu. Hukum lu bawa. Ayo lanjut. Nah, lanjut ya. Jadi ini gue gabung sih, ini kayak bersangkutan gitu. Jadi di sini ada pertanyaan pertama, itu awal mengenal cinta dari kapan? Terus ada juga yang nanya, mantan kamu ada berapa? Hayo. Ya. Berapa? Nanya gitu berapa? Jadi Wah, jawab. Gue sih nggak mau jawab. Gue jawab sih. Yaudah, oke, karena silakan. hai para mantan, gitu. Ingat gue nggak? Iya. Gue ya udah gini ya. Gue jawab nih, awal pertama mengenal cinta itu
SD, TK. SD guys, SD kelas 5 itu gua SD, buset. main surat-suratan guys. Jadi tuh dia pacar gua itu dia anak siang, gua anak pagi. Jadi tuh pacarannya itu main surat-suratan gitu. Terus surat-surat itu tadi dititipin ke temennya gitu. Dan dulu pacaran guys, gua nggak cukup satu karena Bentar guys, skip. di sini gue mau ambil pertanyaan ini sebenarnya berhubungan, jadi gue jadiin satu aja ya. Di sini ada yang nanya awal mengenai cinta dari kapan, terus ada berapa mantan kamu gitu anjir. Gue Lu mau sebut merek? kagak nggak Oh, merek nggak usah, juga, ya, tapi ya, gue ya. sebutin sih Yaudah, karena oke, gue oke. jiwa-jiwa berani. Hai para mantan. Jadi gue mengenal cinta dari awal tuh, itu awal pertama cinta gue tuh kelas 5. Terus Gila bocil udah pacaran. terus ngapain lu di situ? Ini main surat-suratan. Terus gimana habis sih? itu Di surat-suratan emang mau ngapain? Oh, lah. Gila juga. gue nanya biasa basic gue SD pacarannya udah. Gue SD nggak pernah pacaran bro. Terus gue di situ kan merasa kayak gue cakep banget gila gitu kan. Terus Mantan gue itu di situ gue sosokan banget ya kan. Gue kayak pacaran 1, kan gue ngeduain, ngetigain, ngelimain. Gila ya, maaf ya mantan jadi Nah. tahu kan. Terus Apa mantan gue ada berapa? Nggak bisa dihitung guys. ini sumpah. banyak banget ya. Kamu cuma sampai hitung kaki tuh. Karena guys sumpah gue tuh pas masih kecil pacaran tuh dia kan zaman-zaman main Facebook kan, main warnet gitu. Iseng-iseng. Itu banyak banget cowok pada gue terima-terimain. Bukannya emang dulu kan SD so cakep lu jujur lu ya, pada kan kalau masih kecil kan gimana sih? Ya So sih, cakep ya, gitu so ya, nggak sih? so banget sih. Kayak Kayak so sumpah, cakep gue SD gitu. nggak pernah pacaran sih, jadi gue nggak tahu pacaran SD Gue gimana. SD kelas 6 SD sih. Tuker-tukeran, Oh, gue sama sekali nggak pernah. tuker-tukeran kartu gambaran tau nggak sih guys? Terus ditulis Oh, belakangnya apa? bukan kertas file. Bukan. Oh, gue kira Oh kertas. yang ini apa sih namanya? File kamu Adinata. Iya, Nggak jelas pokoknya gitulah. Gue pokoknya emang pertama kenal cinta tuh kelas 5 SD. Hmm. Kalau ditanya mantan gue berapa? Nah, itu guys, maaf ya. Tapi yang kayak serius gitu pasti ada. Maksudnya Pasti ada. kayak mantan yang udah dianggap pas dewasa gitu loh. yang Ada. Itu mantan. berapa ya? Nggak tahu sih. Gue mantan fuck girl guys. Iya, iya. Ya, yang Hijrah, Karena hijrah, benang hijrah, jago. udah hijrah. Ya lanjut coba Cik. apa ya? Lebih suka pasangan yang cemburuan atau cuek? Bimbang. Dilema, cuy. Kalau ditanya itu dilema. Tapi sebenarnya bukannya kayak gitu ini ya sinkron ya. Maksudnya ya ada cemburunya ada cueknya juga. Iya Tapi sih. ini emang Cuman ada dia ya? pilihannya nih. Coba. Mending pilih cowok cuek atau cemburuan? Kalau gua pribadi mendingan cuek, karena kalau misalnya cowok cuek ya biasanya nggak ke toxic relationship, jadi kayak kitanya sendiri yang ngebawa gimana dia nggak cuek gitu. Kalau misalkan kita teksnya panjang nggak mungkin kok dia cuma kayak jawab singkat doang, pasti dia kebawa sama kita gitu. Tapi kalau misalkan kayak cowok cemburuan itu pasti kayak ini nggak boleh, kayak cuman main nggak boleh, duduk sebelahan kayak gini doang nih nggak boleh, kayak apa foto kayak toxic banget gitu. Jadi kayak kalau misalkan disuruh pilih itu ya gue milih Yang cuek. cowok cuek. Kalau lu? sama sih cuek, karena Kalau- gue sendiri temen gue laki semua cuy. Iya. Bukannya gue orang pada bilang gue murahan apa, bukan cuy, karena emang udah tomboy mau gimana anjir. Kalau temen gue gua, gimana? gue sih pengennya yang ini yang apa ya, yang stabil aja, jadi ada cemburuan. ada Enggak cuek juga. pilihannya. Ya udah nih, pilihannya cuman pilihannya cuman cemburuan. Kenapa? Karena gue suka di cemburuin gitu. Karena gue greget anjing sama orang ini. Gue greget. Tapi gue juga nggak pengen bikin dia cemburu, tapi greget gitu. Paham gak sih? tapi pernah tahu kayak gue berada di healthy relationship gitu loh. Jadi kayak saking dia nggak cemburuannya kayak gue kayak ngarang-ngarang cerita aja gitu. Oh, kan? Kayak- Tapi ujungnya dia cemburu gak sih? enggak. Serius? Kayak Kayak- jadi kayak- jadi bodo amat ya? Kayak Lu cuma mau nanya, kayak cuma nanya ini siapa, itu siapa gitu Tapi doang. tapi lu Tapi itu curiga jatuhnya nggak? cemburu sih kalau kata gue. Enggak, tapi gue tanya, tapi lu curiga nggak? Lu pernah ada nggak di pikiran lu kayak dia tuh sebenarnya sayang nggak sih sama gue? Iya, Oh iya. Kayak- Paham. gitu. Tapi emang anaknya tuh ya gimana itu kan sikap orang kalau misalkan emang nggak cemburuan. Nih lanjut. Nih ada yang nanya ke gue. Apa yang bakal lu lakuin kalau pasangan lu punya ortu? Oh kalau pasangan ortunya kalau dia punya benar gimana sih? Apa yang lu bakal lakuin kalau pasangan lu punya ortu yang ketat banget? Oh, jadi pasangannya jadi kayak doi backstreet ketat gitu. banget. Nggak boleh pacaran gitu kayak Kalau gitu. saran dari tuh, gue, emang nggak mau gitu. backstreet cuy. Pertama nih, lu udah nggak bisa banget tuh ngatasin yang namanya, maksudnya Orang tua, bohong-bohong. cuy, orang tua, Masalah cuy, orang tua cuy. Tapi kalau lu bohong-bohong juga ujungnya bakal ketahuan. Iya sih. Apa? Sepandai-pandainya lu menyimpan Bangke, pasti bakal itu bakal kecium ketahuan juga. ya kecium baunya. Jadi kalau kata gue
mau nggak mau ya kita harus backstreet. Tapi itu harus pertujuan kedua belah pihak, Ah. guys. Kalau seandainya emang pasangan lo nggak bisa backstreet ya udah, lepas aja sih. Cowok Iya. cewek banyak di luar, cuy. Ya tapi nggak bisa gitu bro, Kayak ya harus diusahain pokoknya dulu. kita saling menghargai aja kalau misalkan ya lu ngertiin lah posisi dia kayak orang tuanya kayak gitu. Enggak, terus kalau saran dari gue kalau emang kalian sanggup jalanin backstreet jalanin. Tapi kalau misalnya kalian nggak sanggup jalanin backstreet kayak Jangan. kayak udah kesel nih ngeliat keluhan orang, ih orang-orang banget ya, maksudnya berani expose segala macam gitu. Ya udah mau nggak mau kalian harus lepas gitu, cari yang ngerti lo Tapi lah. kalau misalkan yang ngerti lo. menurut gue ya kalau misalnya udah dikenalin sama orang tua tuh kayak benar-benar Berat, serius berat. gitu loh dan berat gitu. Kalau sih, kalau ada daripada apa-apa. beban gitu loh. Terus kayak misalkan apa-apa tuh jadi kayak bawa orang Orang tua. tua. Jadi misalkan uminya yang malah bilang ke kita atau apa gitu kan kita itu jadi balik nggak lagi enak. sih, jadi jatuhnya toxic juga sih. Iya makanya. Ya makanya tergantung kalian sih, kalian mau pilih yang mana itu terserah kalian sebenarnya. Iya, kan tapi ya. kalau saran dari gue backstreet dulu, tapi kalau nggak bisa backstreet udah pegat, putus gitu. Lanjut Vi. Nah, ini banyak juga yang nanya, Kak gimana rasanya ada dua nama dalam satu hati? Ah maksudnya? Jadi di hati lu tuh ada dua orang gitu loh. Kalau ya udah, Oh jadi suka sama dua orang gitu? Iya. Jadi ada dua nama dalam satu hati, kalian pasti paham lah kan kayak gimana. Nah, jadi gimana rasanya ada dua nama dalam satu hati? Ya rasanya sebenarnya kalau gue sebagai perempuan, kalau gue ada dua nama selain gue, sakit hati sih guys. Iya. Sumpah sakit hati banget kayak. Tapi gue nggak bisa gimana mau marah pun ya itu pilihan dia, ngerti gak sih? Itu perasaan dia gitu loh. Iya, dan gue nggak bisa apa-apa. Gue kayak kalau emang gue dijadiin pilihan, ya udah mau gimana? Ih, ngerti nggak, sakit sih sakit, cuman Iya, kalau menurut gue ya, kalau misalkan lu sayang atau lu suka sama dua orang, pilih yang kedua. Karena kalau misalkan lu sayang sama orang yang pertama, nggak mungkin bakal ada orang kedua. Iya sih. Enggak, kalau kata gue perjuangin orang yang pertama. enggak cuy. Nih, Kan yang pertama yang mulai, yang enggak. duluan. Kalau kata gue ya itu pilih yang orang pertama karena yang kedua itu nggak bakalan lama. Nah, Iya, biasanya Karena tuh kalau misalkan yang kedua tuh karena yang nggak kedua bakal itu cuma lebih dijadiin, baik. karena Iya, yang kedua itu yang gue tahu cuma dijadiin pelampiasan. iya betul. Dan yang kedua itu biasanya nggak bakal bisa jadi kita, ngerti nggak sih? Iya, iya. Nggak bakal sama. Ujung-ujungnya tuh bakal nyesel tuh. Iya, karena dia cuman ya karena rasa bosan dia ada gitu Iya. loh, ngerti nggak sih? Gitu guys. Jadi kalau emang Iya ada sih, bener ya. yang kan karena kalau ada dua nama dalam satu hati ya udah Tapi kalian kalau misalkan cowok lu selingkuh nih, lu bakal maafin gitu? enggak sih, karena menurut gua Tuh kan beda lagi kan? Beda Iya. lagi, cuman ya Beda tetap lagi. balik lagi ke pasangan pertama nggak sih? Karena pasangan pertama tuh Tapi- yang udah usaha sama lu. tapi jujur gue tuh kalau gue udah diselingkuhin, gue udah pengen putus, mau Ya, sayang apapun iya gue sih, gue benar. putus karena Oke, bakal ada dari kemungkinan sini kita untuk dari selingkuh sini gue lagi. simpulin perbedaan kita tuh jauh Banyak, banget, jauh banget. jauh banget. Gua yang- Gue Itu sesuai prinsip sih Iya guys. sih. prinsip. Kalau Balik gua- lagi kalian masing-masing. jalannya gimana? Kalau Arifah kan gitu, Cika Iya. begitu, kalau gue juga begitu. Nah, Kalau gue ya udah, kalau seandainya walaupun sayang apapun gue, kalau dia selingkuh gue nggak bakal bisa maafin Udah, guys. gitu, pegat. Gue udah putus karena apa sih, segala kesalahan tuh bisa dimaafkan kecuali perselingkuhan. nah, kalau gue sih tergantung sih, kayak gue pernah di posisi orang nyelingkuhin gue dan gue maafin. Gue tahu positif negatifnya itu apa, dan ada juga kayak orang selingkuhin gue bener-bener tinggalin, ada positif negatifnya itu apa. Dan kalau menurut gue tergantung tiap orang. Misalkan gue ngeliat dia selingkuh, dia tuh bener-bener bisa dimaafin gak sih? Kayak tergantung orangnya gitu loh. Kayak misalkan kayak gue ngeliat dia bisa dimaafin dan bisa berubah, ya udah gue maafin dan emang bener kok nggak keulang lagi gitu. Kayak tergantung lihat dulu sih apa sih sikap cowok kita tuh kayak gimana, kayak gitu. Lanjut Cika. lanjut Oh, Cik. gue ya? Iya. Apa ya Allah random banget nih. Banyak banget gila. Banyak banget. Apa Nih, tuh? Nih ada nih. Lo pernah nggak sih chattingan sebulan 2 kali, sekalinya doi ada, terus lo dikacangin, menurut lo gimana? Maksudnya cetannya cuma 2 kali doang. 2 kali dalam sebulan mungkin karena misalkan ini loh, misalkan cowoknya tuh polisi. Nah, ya tanya Iya. apa ini? Ya, misalkan ada cowok, misalkan cowok lo tentara kan harusnya kan chatan jadi cuman jarang komunikasi jarang banget gitu. komunikasi. Nah, sekalinya komunikasi cuma 2 kali. Iya, Itu lu guys. cuma nanyain apa, udah makan apa belum? Gitu Nggak, doang. guys, nih kalau pengalaman gue ya. Itu Afi aja biar Afi aja Oh, iya. yang jawab. Jadi kalau apa tadi
misalkan chattingan cuma 2 bulan sekali gitu-gitu. 2 kali dua dalam kali, sebulan. dua kali Terus dalam pas dianya ada tuh dikacangin mungkin karena dia sibuk. Nanyanya udah makan apa belum? Nah, Udah selesai. kalau gue, sepengalaman gue, yaitu misalkan sebulan 2 kali cek. Iya. Nah itu kayak misalnya video call, dia tuh kayak make sure kita gitu loh, lagi apa gitu-gitu. Terus dia kalau gue sih waktu kemarin tuh di VC kayak aku tuh lagi sibuk sekarang gitu, lagi banyak kerjaan ini itu, maaf kalau aku nggak bisa ngabarin lama gitu-gitu. Kayak ya mungkin karena kerjaan dia juga sih. Nah gue mau nggak mau ya gue harus ngertiin lah, Iya. anjir. Dan itu juga dia udah berusaha menghargai lo, kayak berusaha ngabarin walaupun sebentar kayak gitu. Tapi kan kita juga nggak tahu dia di sana ngapain kan. Tapi Bener-bener. selagi dia masih bisa menghubungi kita hargai, percaya sendiri. Kalau misalkan lu udah bener-bener kayak nggak cocok, nggak kuat, ya udah tinggalin aja gitu. Ya Jadi- mau nggak mau apa sih namanya konsekuensi Harus tetap diterima dan Iya. dijalanin. Jadi intinya ya saling menghargai dulu sih. Iya, toleransi. Benar-benar. Nah, Erika. Ini ada yang nanya ke gue. Gue nggak tahu nih pertanyaannya random sih. Ada yang nanya butuh waktu berapa lama buat move on. Sebenarnya gue nggak bisa ngitungin berapa lama gue move on, cuy. Maksudnya Sesiap hati lu aja aja siap hati gue aja kayak misalnya gue baru putus terus selang sebulan, terus gue udah siap menerima orang baru ya. Kenapa enggak? Kenapa gitu. enggak gitu loh? Karena siapa tahu orang baru itu bisa mendorong Nah, gitu lebih kan. lebih apa ya? Membantu lu gitu. Lebih memperbaiki hati gue juga, menyembuhkan hati gue juga gitu. membuka lembaran baru juga. Jadi gue nggak pernah nggak pernah ngitungin gue putus udah berapa Sebentar, lama ya, guys. waktu move on gue udah berapa lama ya gitu. Nggak pernah sih kayaknya. Iya, pokoknya sesiap hati lu aja lah. Jadi kayak ya gue nggak pernah ngitungin anjir kayak gue udah berapa lama ya putus ya, butuh berapa lama sih waktu putus, gue nggak pernah ngitungin. Iya. Terus cuma ini ya sengalirnya gue aja gitu. Iya, berjalannya waktu. Mm-mm. Pokoknya sesiapnya lu lah gitu. Siapa kan. yang lu menerima orang baru, tapi jangan lu balas dendam saat lu menerima orang baru. Kasian aja orang barunya parah lu. Parah lu. Yang nanya nih kayaknya ini nih yang mengalami nih kayaknya nih. Ya lanjut, coba Vi. Terus nih ada yang nanya, kenapa mantan pacar dan gebetan doi itu judes ke kita? Padahal kan kita nggak salah apa-apa, nggak tahu apa-apa. Mantan pacar. Jadi tuh kenapa mantan pacar dan gebetannya, Oh. gebetannya doi itu judes ke kita gitu loh, karena Oh. tahu kita Mantannya dia. Iya. Sirik kali. Ya lo sirik. Sirik. Lo. Ada lagunya lagu TikTok Apa sih namanya? sirik. Aduh. Udah nanti kita kasih. Insecure. Apa sih? Nanti kita kasih. Iya, kita Setelin. ya, Biasanya pokoknya sih sirik. Biasanya sih iri ini guys. Kayak Ah. misalnya nih, lu bisa jadi gebetan pacar lu itu nge-stalk lu kan, terus ngelihat kayak Ngestak lu juga. iya, nge-stalk, terus dia kayak anjir dia kayak gini gitu, terus iri tuh dia jadi punya pikiran kayak jadi benci gitu sama lu, ngerti gak sih? Jadi ikutan benci sama Iya, lu juga. jadi ikutan benci sama Benci kita. sama lu sama Comeback. cowok lu, benci sama sama mantan pacar lu. Udah gitu sih. Iya, jadi kayak iri gitu, ngerti gak sih? Itu sih. Apa yang dia nggak punya bisa jadi ada di kita. Nah, Iya. tapi biasanya kalau kayak gitu sih nimbul jadi netting gak sih? Iya. Jadi kayak netting sama insecure kayak ih anjir ternyata mantan pacar tuh mantannya doi lebih cakep, Lebih ya, cakep, mantannya doi lebih bla gitu biasanya sih. Padahal kalau dipikir-pikir ya dia ninggalin gue demi lo loh. Ngapain Ngapa lo insecure? harus iri sama gue? bener. Padahal kalau dipikir-pikir ya nih lo buat cewek yang Bisa aja dia balik lagi pacarnya ya, mantan padahal. gue nih, lu ngapain iri sama gue ya kan? Padahal cowok gue ninggalin gue buat lu, ngapain lu iri ya kan? Ya bener. Lu ngotak aturan. Sabar bos sabar. Ayo apa sih? Panas dia. Nih, sus, api. Ya lanjut, Cik. Lanjut Ci. Nih, terakhir deh, Cika. Terakhir ya, Misalnya guys. Terakhir. ada pilihan pendidikan dulu atau cinta dulu. Mungkin kayak gini, misalnya lulus S1 mendingan lanjut S2 atau kerja Atau nikah dulu? Muda. Oh. Nah, itu gimana tuh? Kalau gue sih, Kalau lu? gue apa ya? Dulu deh. Gue mikir. Gue dulu ya. Nah. Kalau gue pendidikan dulu. Iyalah. Karena cinta yang sukses bakal ngikutin lu kalau lu juga sukses. Nah, Betul. jadi kita cewek harus berkualitas dulu, Iya, men. betul. Kalau lu udah berkualitas, lu bakal dapat pasangan yang pasangan lu juga berkualitas. Iya sih, bener-bener. Karena kalau lu udah berkualitas, cowok yang gak berkualitas ngeliat lu kayak minder kayak kayak dia punya jabatan tinggi, gue cuma jabatan Minder obet misalnya gitu. obet. Mohon maaf. Misalnya. Misalnya. So, kita ambil contoh aja yang sesuai sama kehidupan. yang relate Kan iya. kayak minder gitu kan. Jadi ya
lo harus apa ya, Ya nyimbangin sebenarnya lah. sebanding lah gitu ya. Kalau nggak bisa lebih atas ya sebanding. Tapi tergantung juga sih, ada juga yang apa sih cewek gitu yang terima apa adanya, ngerti nggak sih? Nggak paham. nggak karena mandang derajat biasanya, juga. biasanya udah lama ya hubungan, udah lama dari nemenin dari Nol. kuliah, dari nol banget kayak gitu. Dia apa naik bareng-bareng, tapi ya, ternyata bisa jadi yang sukses duluan ceweknya, cowoknya bisa jadi biasa-biasa Ya, bisa aja. aja, bisa aja. Tapi terus mereka juga saling toleransi, kayak ya udah sih. Kalau Biasanya udah kayak gitu nikah, saling menerima sih. ya kalau udah nikah juga bisa saling melengkapi gitu kan. Kalau emang gak ada duit ya ada gua gitu kan, bisa aja kayak gitu. Cuman balik lagi ke diri masing-masing gitu, lo mau pasangan Emang kayak lo mau gimana? nikah umur berapa? Gue tergantung. Gue tergantung sih dapatnya, cuman gue targetin gue Target. Lah jodoh nggak ada yang tahu, kalau Allah ngasih gue jodoh besok nikah gimana? Iya maksudnya ya nggak gitu juga cuy, gila lu inget tugas bro. Sesuai planning lo tuh apa? Kalau gue ya apa selesain Kuliah dulu ya dulu. penting ya. Yang Ya, penting tuh gua- S1 aja. Kalau Iya. gue intinya sih gue pengen punya usaha dulu men. Jadi kalau misalnya gue nggak bisa kerja, jadi kalau misalnya nih gue kerja kantoran juga misalnya, jadi satu sisi gue juga ada usaha. Iya Jadi, sih. jadi nanti anak gue tuh bisa gabung lah sama usaha gue gitu. Apalagi gue masih muda gitu kan. Ya kalau untuk nikah sih gue belum kepikiran ya, karena gue juga gue punya ini cuy, punya tanggung jawab, karena gue udah satu-satunya, gue punya orang Iya, tua ya betul. kan, gue harus bahagian orang tua, dan gue juga mau nggak mau gue harus bisa ngasih gaji pertama gue ke orang tua Nah, gue dulu bener juga. banget. Itu dulu. Kalau gue udah kerja udah apa, ya jodoh yang berkualitas bakal ngikutin kita gitu aja sih. Iya betul. Dan nih, Dan nih, Jadi sekian Sekian. pertanyaan. segitu dulu pokoknya bincang-bincang kita tentang asmara. udah panjang banget nih ya. Panjang banget, dan sebenarnya banyak banget guys Banyak pertanyaan-pertanyaan. Banyak banget, sumpah banyak banget. Gak ada habis-habisnya Ada apalagi tentang toxic. toxic, tentang Iya. beda agama, tentang mantan, banyak banget banyak pokoknya. banget. Tapi Iya, kalau yang ngomongin kita- itu tuh gak ada habisnya guys. tapi yang kita pilih-pilih aja yang tertentu. yang ini juga nggak sih yang relate gitu untuk kita ambil dulu, karena emang sebagian nanyanya juga double kayak gitu kan. Jadi Ya udah segitu dulu saran dari kita dari bertiga nih. bertiga, penjelasan dari kita juga, apa yang baiknya kalian ambil, yang buruknya nggak usah. Ya. Cukup masuk Balik lingkaran lagi, keluarga. balik Ini lagi sih, kalian tuh jangan ikutin omongan kita. Jadi omongan kita tuh cuma sebagai pacuan aja biar Iya, pikiran kalian tuh rada terbuka dikit. Balik lagi tetap kalian tuh harus Diri mikir. sendiri. diri sendiri Nah, guys. Gitu. harus Ini mikirin soalnya diri kan sendiri juga. beda orang beda prinsip kan. Nah, jadi Kita balik aja lagi. beda-beda nih Iya, tadi. bertiga dari tadi kita debat nih. Jadi Iya. balik lagi ke kalian masing-masing. Omongan kita tuh cuma sebagai acuan buat Kalau kita pikiran tuh kayak kalian gini terbuka. loh, Nah, misal, kan kalian nanya misalnya kalau kita ngejalanin kayak gini, kita kayak gini gitu. Gitu. Tuh. Udah. Oke Jadi, deh. sekian dulu video kita bertiga kali ini. Semoga kita bisa bikin next video ya guys. Iya. sesuai sama pertanyaan-pertanyaan dari kalian lagi. Nanti Jadi, kita buat kita buat konten- Q&A lagi, Iya, tapi bener. beda topik, oke? Oke Jangan guys, lupa di like, comment, And and subscribe. subscribe. Langsung aja follow IG gue ya. Nanti gue akan Kita di taruh di sini, sini. IG kita Username IG kita masing-masing, masing-masing, oke? dadah guys. Bye. Bye. See you on next video.